Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pernah nggak sih kalian makan saking laparnya sampai lupa berdoa? Atau mungkin udah selesai makan tapi langsung lanjut aktivitas tanpa bersyukur dulu? Padahal dalam hal makan aja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita banyak banget adab, termasuk doa-doanya. Sederhana, tapi punya makna besar. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrol bareng soal doa-doa Rasulullah sebelum dan sesudah makan, langsung dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah bab ke-25. Kita akan lihat bagaimana beliau mengajarkan kita untuk menghormati nikmat dari Allah, bahkan sejak sebelum sesuap nasi masuk ke mulut. Yuk, kita mulai. Bab ini dibuka oleh Imam At-Tirmidzi dengan menyebutkan beberapa hadis yang menggambarkan doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dan setelah makan. Hadis pertama diriwayatkan oleh Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Aku waktu itu masih kecil di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat sedang makan, tanganku menjalar kemana-mana dalam nampan. Maka Rasulullah bersabda, 'Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, yaitu baca Bismillah. Makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang dekat denganmu.'" Kata-kata Rasulullah itu, teman-teman, bukan cuma nasihat buat anak kecil, tapi jadi kaidah adab makan dalam Islam sampai hari ini. Ulama besar seperti Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Azkar menjelaskan bahwa mengucapkan Bismillah saat makan adalah sunnah yang sangat ditekankan. Kalau lupa, lalu ingat di tengah-tengah makan, maka dianjurkan membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dan benar saja, dalam riwayat lain yang juga disebutkan dalam bab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia menyebut nama Allah. Jika ia lupa menyebut nama Allah di awal, maka hendaklah ia membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu." Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Menariknya, doa ini punya makna mendalam. Ucapan Bismillah bukan cuma formalitas, tapi bentuk kesadaran bahwa makanan ini datang dari Allah dan kita sedang menikmati nikmatnya. Kalau sampai lupa baca Bismillah, lalu kita baca Bismillahi awwalahu wa akhirahu, itu menunjukkan kita tetap berusaha mengingat Allah walau di tengah jalan. Ada satu cerita yang menarik dari seorang ulama besar, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dalam kitab Zadul Ma'ad. Beliau menulis bahwa keberkahan makanan sangat erat kaitannya dengan menyebut nama Allah. Pernah suatu ketika, makanan disuguhkan kepada Nabi dan para sahabat. Saat hendak mulai makan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan ada seorang anak kecil yang masuk dan langsung menjulurkan tangannya ke makanan tanpa membaca Bismillah. Nabi langsung menahan tangannya dan berkata, "Sesungguhnya setan ikut makan bersama orang yang tidak menyebut nama Allah." Bayangkan teman-teman, sampai setan bisa ikut makan kalau kita lalai dari zikir. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, makanan yang dimulai dengan menyebut nama Allah akan dijauhkan dari gangguan setan dan hatinya akan dijaga dari kerakusan dan keserakahan. Sekarang, gimana dengan doa setelah makan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca Alhamdulillahilladzi ath'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya dan kekuatanku. Doa ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Doa ini penuh makna tauhid dan rasa syukur. Kita mengakui bahwa makanan ini bukan semata hasil kerja keras kita, tapi murni dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keren, Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa yang membaca doa ini setelah makan, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni." Ada 3 kutipan ulama yang bisa kita renungkan dari bab ini. Pertama, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Barang siapa yang menjaga adab makan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah menempuh jalan kesempurnaan iman." Kedua, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,
Adab makan bukan sekadar sopan santun, tapi cerminan akhlak, tauhid dan rasa syukur. Ketiga, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, sebut nama Allah sebelum makan adalah benteng dari godaan setan dan pembuka pintu keberkahan. Jadi teman-teman, mulai sekarang jangan remehkan hal-hal kecil seperti baca bismillah sebelum makan dan alhamdulillah setelah makan. Karena justru dari yang kecil itu Allah bisa bukakan pintu-pintu kebaikan dan ampunannya. Teman-teman, setelah tadi kita ngobrolin soal doa sebelum dan sesudah makan, sekarang kita lanjut ke bab ke-26 dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang nggak kalah menarik, yaitu tentang cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara. Coba deh bayangin, kalau kita punya kesempatan buat duduk di depan Rasulullah, ngobrol langsung, dengerin beliau ngomong, menurut kalian kira-kira gimana rasanya? Pasti adem banget ya, menenangkan. Dan itu bukan sekadar perasaan, karena memang cara bicara Rasulullah itu luar biasa lembut, jelas, penuh makna, dan gak pernah sia-sia. Imam At-Tirmidzi memulai bab ini dengan menyebutkan beberapa hadis yang menggambarkan bagaimana Rasulullah berbicara. Salah satu riwayat yang paling terkenal adalah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah tidaklah berbicara dengan cepat seperti kalian. Namun beliau berbicara dengan perkataan yang jelas, teratur, sehingga orang yang duduk di sisinya bisa menghafalnya. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tipe yang banyak ngomong, apalagi cepat-cepat biar semua materi selesai. Tapi beliau menyampaikan satu kalimat dengan tenang, pelan, dan penuh makna. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau kadang mengulang 3 kali sebuah kalimat agar benar-benar dipahami oleh para sahabatnya. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah biasa mengulangi perkataan 3 kali agar bisa dipahami. Jika beliau memberi salam, beliau mengucapkannya 3 kali. Lihat nggak sih betapa sabarnya beliau dalam berkomunikasi? Kalau kita sekarang kadang ngomong secepat kilat, berharap orang langsung paham. Giliran mereka bingung, kita malah kesal. Padahal Rasulullah mengajarkan kita untuk mendahulukan kejelasan dan pemahaman dibanding banyaknya kata. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa kebiasaan Rasulullah dalam mengulang perkataan itu adalah bentuk kasih sayang. Beliau ingin semua orang yang mendengar, dari yang tua sampai yang paling muda, benar-benar paham apa yang beliau sampaikan. Dan bukan cuma itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pendiam. Beliau tidak pernah berbicara kecuali dalam hal yang bermanfaat. Bayangin teman-teman, gimana kalau semua orang hari ini punya akhlak seperti itu? Nggak ada obrolan yang sia-sia, nggak ada kata-kata yang menyakiti, nggak ada ghibah, fitnah, atau debat kusir. Rasulullah selalu menjaga lisan beliau. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah dalam kitab Min Adabil Islam bilang, salah satu tanda kebesaran akhlak seseorang adalah ia menjaga kata-katanya. Dan Rasulullah adalah teladan terbesar dalam hal itu. Beliau berbicara dengan wajah yang cerah, dengan nada yang lembut, dan menggunakan kata-kata terbaik. Bahkan saat beliau sedang menegur, beliau tidak pernah menyebut nama orangnya secara langsung kalau bisa dihindari. Misalnya beliau cukup berkata, mengapa ada orang yang melakukan demikian? Tanpa mempermalukan, itu akhlak yang luar biasa, yang menunjukkan betapa beliau sangat menjaga perasaan orang lain, bahkan dalam komunikasi yang paling sederhana. Ada satu kutipan keren dari Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Beliau bilang, lisan adalah cermin hati. Jika engkau ingin tahu kualitas iman seseorang, maka lihatlah bagaimana ia berbicara. Kutipan ini mengajak kita merenung, karena dalam kehidupan kita, seringkali lisan menjadi sumber masalah. Salah ucap, salah nada, atau terburu-buru, semuanya bisa menimbulkan luka. Padahal Rasulullah mengajarkan, kata-kata itu bisa menjadi pahala atau jadi bumerang. Lalu Imam Malik bin Anas rahimahullah juga pernah berkata, apa yang keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hikmah. Tak satu huruf pun keluar kecuali ada pelajaran di baliknya.
Dan terakhir, Imam Asy-Syan'ani rahimahullah dalam Subul As-Salam menulis, cara bicara Rasulullah menjadi standar emas dalam komunikasi. Siapapun yang ingin lisannya membawa rahmat, hendaknya meniru cara beliau berbicara. Jadi yuk kita sama-sama belajar menjaga lisan kita. Nggak cuma isi omongannya, tapi juga caranya kita ngomong, nada, pilihan kata, dan niatnya. Mau marah? Tahan dulu. Mau negur? Pilih kata yang baik. Mau bercanda? Jangan sampai menyakiti. Karena setiap kata itu dihisab. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kasih kita contoh paling sempurna dalam berbicara. Semoga kita bisa meneladani beliau, sedikit demi sedikit. Mulai dari rumah, mulai dari cara kita ngobrol sama keluarga, sampai akhirnya terbiasa dalam setiap interaksi. Kalau kamu merasa narasi ini bermanfaat, yuk bantu sebarkan dengan klik tombol like, share ke teman-teman kamu, dan pastikan udah subscribe channel Radio Islami. Jangan lupa aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.